Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah mistis yang berjudul Bangkitnya Ilmu Wangsa Astra Dharma. Cerita ini berasal dari akun Twitternya Project Zero dengan username @candawarma_853. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediain di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Saat ini Abhimana Rahendra serta anak buah Rahendra dari Sukalimo tengah bertarung dengan Nyi Durgandini. Di sisi lain, Abah yang sudah mendengar kabar kalau Abhimana akan berbuat nekat dengan melakukan penumbalan tanpa persiapan yang matang, ia segera mengambil dua abdi halusnya untuk mencegah tindakan nekat anaknya itu. Abah nampak mengambil dua wayang golek dari sebuah peti. Ia membacakan sebuah mantra, lalu mengelus kepala kedua boneka itu. Seketika kilau cahaya putih memenuhi ruangan itu. Setelah cahaya itu hilang, terlihat dua orang yang memakai sarung sudah berdiri di depan Abah. Satu orang nampak gagah dengan baju pesaan atau baju adat Madura dan kulitnya terlihat hitam legam. Berbanding terbalik dengan orang pertama yang terlihat gagah, orang kedua terlihat memakai kemeja pink motif bunga dengan kupluk bayi di kepalanya. Kulitnya sawo matang dan wajahnya sangat jelek karena dua gigi depannya yang terlalu besar. Lupit, Slenteng, kalian akan saya beri tugas, ucap Abah kepada dua orang di depannya. Tolong selamatkan Aisani dan cegah anakku Abhimana yang akan melakukan ritual babat lemah di desa Adiwerna, pinta Abah kepada dua orang di depannya. Enggih Kiai, balas Lupit, pemuda yang terlihat gagah dengan baju pesaan. Sedangkan satunya yang bernama Slenteng, wajahnya terlihat tidak senang saat tahu kalau dia akan diberi tugas. Gimana Slenteng? Tanya Abah setelah melihat reaksi Slenteng. Kayaknya saya tidak bisa Pak Kiai, lanjut Slenteng dengan berbaring memegangi perutnya. Oh, kalau gak bisa gak apa-apa, tapi kemarin tetanggaku kena penyakit kayak gitu, besoknya meninggal, ucap Abah. Inget Teng, ucapan dari orang tua kui biasanya mustajab, celetuk Lupit menimpali ucapan Abah. Mendengar itu, Slenteng mendadak langsung berdiri dengan pose sok kuat. Waras, bergas, teriak Slenteng. Plak, suara pukulan. Ayo mangkat Pit, ajak Slenteng dengan memukul kepala Lupit. Sabar, belum disuruh berangkat, gerutu Lupit yang kesakitan setelah dipukul. Sebentar, jangan pada berangkat dulu, ucap Abah mencegah Slenteng. Lupit, sini. Abah memerintahkan Lupit untuk mendekat padanya. Sosok yang terlihat gagah itu pun mendekat ke Abah. Kamu akan saya kasih pusaka tali Baskoro. Abah pun menyodorkan sebuah tali tambang dengan diameter 20 yang tampak sudah usang. Ikat anakku kalau masih nekat, ucap Abah yang terlihat geram. Enggih Yai, balas Lupit. Lupit pun menerima pusaka tali Baskoro yang diberikan lalu menghilang, berangkat ke desa Adiwerna. Yai, bisik Slenteng setelah Lupit menghilang. Slenteng kini memasang wajah memelas dan gelagat malu-malu. Gimana? Cepat berangkat sana, ucap Abah setelah melihat tingkah Slenteng. Lupit dapat pusaka tali Baskoro, lah saya, rayu Slenteng yang belum diberi apapun. Lah, kemarin kan mau saya beri ajian lembu sekilan, tapi kamunya gak mau, kata Abah yang mengingat kejadian sebelumnya. Ya, ajiannya sih hebat. Kalau dipukul, menurut musuhnya udah kena, ternyata kurang satu jengkal. Dibacok ya menurut musuh kena, ternyata kurang sejengkal. Lah, kalau saya mau nganu sama istri saya gimana? Menurut saya sudah kena, ternyata kurang satu jengkal. Nanti saya yang diamuk, istri saya. Jelas Slenteng memberikan alasan kenapa dia tidak mau diberi ajian lembu sekilan. Ya mau tidak,
Tanya Abah yang kembali menawarkan ajian lembu sekilan untuk dipelajari Slenteng. Gak usah, saya berangkat. Gerutu Slenteng dibarengi dengan sosoknya yang perlahan menghilang. Kini latar tempat kembali ke desa Adiwerna, tempat Juragan Karmo. Terlihat dua orang tengah mengintip di balik tirai jendela rumah Juragan Karmo. Mereka sedang mengawasi keadaan sekitar rumah. Pasalnya beberapa waktu yang lalu demit-demit yang membantu si iblis Aisani sedang mengepung rumah Juragan Karmo. Gimana Geng? Tanya Rusdi kepada Sugeng yang sedang melihat keadaan luar rumah. Kayaknya aman Di, balas Sugeng yang sumbing. Setelah memastikan di luar rumah sudah tidak ada lagi demit yang bergentayangan, mereka berdua melanjutkan memeriksa di sekeliling luar rumah. Serak, suara langkah kaki Rusdi dan Sugeng. Mereka jalan mengendap-endap mengelilingi rumah Juragan Karmo. Mereka sebenarnya sangat takut, tetapi jika sudah disuruh bos mereka yaitu Juragan Karmo, maka mereka mau tidak mau harus melakukannya daripada harus mati dipenggal. Di, itu Di, teriak Sugeng yang tiba-tiba melihat ada sosok dengan wajah yang menyeramkan. Sugeng menunjuk-nunjuk ke arah sosok itu dengan histeris. Rusdi yang juga melihat sosok itu pun ikut gemetar ketakutan. Mas, tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang parau. Mereka yang sedang ketakutan pun dengan gemetaran menengok ke belakang. Wah, pekik Rusdi. Setan, teriak Sugeng. Terlihat wajah yang sangat seram sudah ada persis di depan muka mereka berdua. Plak. Dua tamparan mendarat di pipi mereka. Setan raimu, ucap sosok wajah seram itu yang ternyata adalah Slenteng. Jadi kamu bukan setan? Tanya Rusdi. Bukan, balas Slenteng. Sugeng meraba-raba muka Slenteng dengan terheran-heran. Muka kok bisa jelek banget kayak gini ya? Kata Sugeng yang heran dengan muka Slenteng yang sangat jelek. Iya ya Geng, ini beneran orang apa demit ya? Balas Rusdi yang juga ikut heran. Gak sopan sekali nih bocah, ucap Slenteng sambil menyingkirkan tangan Sugeng yang masih meraba-raba mukanya. Dikira rupamu bagus, orang muka kok bisa belah dua kayak gini, ejek Slenteng yang gantian memegang bibir sumbing Sugeng. Bajingan, gerutu Sugeng sambil memukul tangan Slenteng. Lagian kamu siapa? Kenapa datang ke sini? Tanya Rusdi. Saya tersesat dan tiba-tiba sudah sampai ke sini, jawab Slenteng dengan logat ngapaknya. Ini benar desa Adiwerna, ucap Slenteng bertanya balik. Dua orang itu saling bertatap seolah saling memberi isyarat. Ekspresi dua orang itu sekarang menjadi serius setelah mendengar penuturan dari Slenteng. Iya, dari mana kau? Apakah kau sedang mencari seorang wanita? Tanya Rusdi dengan penuh selidik. Iya, namanya Isani, kalian tahu, balas Slenteng. Maka dari itu kau adalah musuh kami. Rusdi dan Sugeng menendang Slenteng secara bersamaan hingga Slenteng tersungkur jatuh di rerumputan. Anjing, orang tanya baik-baik malah dibalas kayak gini, dumal Slenteng. Slenteng bangkit dari rerumputan. Ia mengambil kuda-kuda bersiap untuk bertarung. Jari-jari di tangannya sudah mengepal semua, kecuali jari telunjuknya. Ini adalah ciri khas ketika Slenteng akan bertarung. Nampak dua orang di depannya juga sudah mengeluarkan golok dari pinggang mereka masing-masing. Dua orang itu berlari maju, menyerang Slenteng dengan membabi buta. Namun Slenteng nampak dengan santai bisa menghindari sebatan-sebatan golok dari mereka. Ia nampak seperti sedang bermain-main dengan dua orang itu. Sampai saat kedua orang itu secara bersamaan mengarahkan golok mereka ke leher Slenteng. Kena kau, teriak Rusdi saat menyabetkan goloknya dengan kencang ke arah leher Slenteng. Kini kedua golok itu sudah berada di leher Slenteng. Namun anehnya golok itu tidak menggores kulit Slenteng sama sekali. Kedua orang itu saling bertatap dengan wajah takut. Slenteng menempelkan kedua jari telunjuknya ke jidat dua orang itu. Dan kubrak, dua orang itu terpental. Tubuh mereka menghantam pintu rumah Juragan Karmo yang besar sampai rusak.
Tak berselang lama, Juragan Karmo terlihat keluar dengan beberapa orang. Di antara mereka terlihat juga dukun yang sudah membantu mereka melawan Aisani. "Woi demit jelek, lebih baik kau cepat pergi sebelum kuhanguskan dirimu," ancam dukun itu sembari mengacungkan kerisnya ke arah selenteng. Dukun itu merapalkan sebuah mantra dan bola api seukuran kelereng muncul dari ujung keris itu. "Cih, semono tok, saya takut banget loh, tulung, tulung," teriak selenteng dengan gestur mengejek. Namun yang tidak disangka selenteng adalah api itu tiba-tiba menjadi semakin membesar. Si dukun terlihat tersenyum bangga dengan jurusnya itu. Sementara selenteng menelan ludah dan mengangkat sarungnya bersiap kabur. "Jangan kabur kau pengecut," teriak dukun itu tertawa puas. Bola api yang membara itu dengan sangat cepat melesat ke arah selenteng. Selenteng sudah sempat menghindar, tapi ia harus terpental karena terkena energi ledakan dari bola api itu. Selenteng terguling-guling di atas tanah dan rerumputan yang masih basah serta becek. Si dukun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung berlari dan melompat ke arah selenteng yang masih terbaring di atas tanah. Si dukun sudah di atas tubuh selenteng, bersiap menghujamkan kerisnya. "Musnah kau," teriak dukun itu dengan menusukkan kerisnya ke arah kepala selenteng. Untungnya sebelum keris itu berhasil membuat lubang di kepala selenteng, ia berhasil menggeser kepalanya sehingga ujung keris itu tidak jadi mengenai kepalanya dan hanya menancap di tanah. Selenteng kini akan melakukan serangan balik. Ia menempelkan telunjuknya tepat di perut dukun itu. Saat selenteng menaruh telunjuknya di perut si dukun, dukun itu langsung melompat dan memutarkan badannya menghindari dari jurus yang akan dikeluarkan selenteng. Ternyata si dukun sudah tahu jurus-jurus selenteng karena telah mengawasi pertarungan selenteng dengan Sugeng dan Rusdi tadi. "Ternyata sampean lumayan hebat ya," ucap selenteng yang sudah berdiri dan memasang kuda-kudanya lagi. "Demit kroco sepertimu tidak ada apa-apanya buatku," ucap dukun itu jumawa. Mereka pun melanjutkan pertarungannya dengan cukup sengit. Di sisi lain, Abimana sudah hampir kehabisan energinya karena telah melawan ratusan demit yang dipanggil Aisani dengan kidungnya itu. Kita kembali ke sudut pandang Abimana. Aku dan Rahendra masih tertahan di sekitar pementasan. Tidak bisa menjangkau demit penari itu karena terlalu banyak demit yang menghadang. "Kang Mas, mundur!" teriak Rahendra di sela pertarungannya dengan para demit. "Aku tidak akan mundur." "Huk!" balasku yang terpotong karena darah yang keluar dari mulutku. Aku jatuh tertunduk lemas di tengah-tengah para demit yang sedari tadi sudah mengelilingi. Mataku sudah berkunang-kunang karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Aku pun sampai lupa sudah berapa kali telah memuntahkan darah. "Mas!" teriak Rahendra. Melihat aku yang sudah terduduk lemas, ia langsung melesat ke arahku dan membantai demit-demit yang mengerubungiku. Setelah demit-demit di sekitarku sudah tidak ada, Rahendra menarik napasnya dalam-dalam. Dan, "Kalian semua buka formasinya. Serang para demit-demit ini," teriak Rahendra memerintahkan anak buahnya untuk segera ikut bertarung. Pagar gaib yang sekarang hampir mengelilingi seluruh desa perlahan menghilang. Sekitar 200 orang balakrama sekarang ikut bertarung melawan para demit yang dipanggil Aisani. Berkat orang-orang balakrama yang sekarang ikut bertempur, perhatian demit-demit itu jadi teralihkan dan aku jadi bisa bermeditasi untuk memulihkan energiku. Suara pertarungan kini semakin bergemuruh akibat energi-energi yang sedang berbenturan. Namun, suara kidung yang Aisani lantunkan semakin terdengar jelas. Suara seperti merasuk ke dalam kepalaku. Setelah orang-orang balakrama ikut bertarung, medan pertempuran berhasil dikuasai oleh pihak kami. Namun lama-kelamaan situasinya berbalik. Beberapa orang dari kami mulai kerasukan. Kesadaran mereka telah diambil alih oleh rasa amarah dari dalam diri mereka, dan mereka yang kerasukan mulai menyerang temannya sendiri. Melihat situasi menjadi semakin gawat,
Rahendra yang sedari tadi menjagaku terlihat menjadi semakin cemas. "Mas, izinkan aku memakai ajian gelap Sayuto," ucap Rahendra yang ingin menggunakan ajian pamungkasnya. Mendengar ucapan Rahendra, aku membuka mata dan beranjak berdiri. "Apa kau gila? Situasi kita sedang kacau. Jika kau menggunakan ajian itu dan tidak bisa mengendalikannya itu akan lebih memperburuk keadaan," bentakku. Ajian gelap Sayuto adalah ajian yang bisa memanggil api dari jagat ngandap atau alam bawah. Api itu berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk. Energi destruktif dari ajian gelap Sayuto sangat mematikan. Siapapun yang menggunakan ajian ini, ia akan menjadi sangat kuat, namun jiwanya akan dikuasai oleh amarah yang meluap-luap. Berbeda dengan ajian Suryo Kenta milikku, yang sebenarnya adalah ajian penyembuh. Ajian Suryo Kanta tidak menimbulkan efek apapun pada pemiliknya. Namun di tanganku, api penyembuh dari ajian Suryo Kanta bisa menjadi ajian penyerang yang memberikan kerusakan yang cukup kuat, walaupun tidak ada apa-apanya dibanding api hitam dari ajian gelap Sayuto. Di tengah perdebatan kami, tiba-tiba tanah menjadi bergetar. Kami menghentikan perdebatan dan mencari tahu apa yang menyebabkan tanah ini bisa bergetar. Dari kejauhan terlihat seorang pemuda tengah menaiki seekor gajah putih. Gajah itu berlari menerjang demit-demit di depannya. "Kiai Tridharma," celetuk Rahendra setelah melihat gajah putih itu. Aku mengangguk tanda mengiyakan tebakan Rahendra. Gajah putih itu memang Kiai Tridharma, salah satu ingon gaibku. "Kenapa pemuda itu bisa berada di atas Kiai Tridharma? Apa Kang Mas mengenalnya?" tanya Rahendra. Orang yang sedang menunggangi Kiai Tridharma adalah seorang yang kemarin mengantarkan aku ke desa ini. Kemarin dia yang mengantarku menuju desa ini, dan untuk kenapa pemuda itu bisa menunggangi Kiai Tridharma, aku juga tidak tahu, jawabku. Padahal mustika tempat bersemayam Kiai Tridharma sudah kuberikan kepada Aisani saat aku mengantarkannya pindahan, jelasku kepada Rahendra. Tak berselang lama, gajah itu terlihat berjalan ke arah kami dan berhenti tepat di depan kami. Orang yang menunggangi Kiai Tridharma melompat turun menghampiri kami. "Masih hidup ternyata kau bocah sombong," kata orang itu. Mendengar ucapan dari orang itu, Rahendra terlihat menahan tawanya. Pasalnya ia baru tahu kalau ada orang yang berani berkata seperti itu di depan kakaknya langsung. "Lihat," orang itu menunjuk Kiai Tridharma dengan bangga. "Sangat hebat bukan? Minggu lalu aku bukannya takut untuk datang ke desa ini, tapi aku harus menjinakkannya dulu sebelum kemari," kata pemuda itu dengan gaya sombongnya. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanyaku yang mendekat ke Kiai Tridharma dan mengelus-elusnya. "Hampir setengah tahun lalu aku mendapatkannya di sekitar desa ini," jawab orang itu bingung. Kenapa gajah yang sangat sulit ia jinakkan bisa langsung menurut di tanganku. "Tunggu, minggu lalu," bentak Rahendra tiba-tiba. "Bukannya Kang Mas bilang baru kemarin sampai?" "Kami juga langsung datang setelah dapat perintah, dan seharusnya kami sampai tidak lama setelah kesampaian Kang Mas. Mungkin ini ulah demit penari itu. Mungkin dia bisa memanipulasi waktu di desa ini," balasku menanggapi kebingungan Rahendra. "Pantas saja pertempuran ini serasa tidak ada habisnya," kata Rahendra. "Jadi maksud kalian sudah bertarung selama berhari-hari," kata pemuda itu yang terheran. "Mungkin," jawabku dan Rahendra secara bersamaan. Pemuda itu tampak kagum dan tidak percaya mendengar penuturan kami. "Oh iya, perkenalkan, aku Janu," kata pemuda itu, memperkenalkan diri dengan mengeluarkan jabat tangan ke Rahendra. Ia juga mengulurkan tangannya ke arahku, namun kuacuhkan. "Siapa nama kali?" kata pemuda itu yang terpotong karena melihat tindakanku. Aku menepuk kepala Kiai Tridharma, dan seketika gajah besar itu berubah menjadi sebuah batu permata berwarna hitam. "Apa yang kau lakukan?" bentak Janu.
Aku mengabaikan bentakan Janu karena fokus mengelus-elus batu permata itu. Baguslah, aku akan menggunakan permata ini sebagai pusat untuk membabat tanah ini, ucapku. Jangan gegabah, Kang Mas. Energi Kang Mas yang sekarang tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Bisa-bisa Kang Mas mati, cegah Rahendra. Lagian apa maksudmu mau menggunakan permata itu tanpa seizin pemiliknya? Kata Janu yang geram dengan ucapanku. Namun aku lagi-lagi mengabaikan omongan Janu. Kupandangi permata itu dengan memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi jika aku melakukan ritual babat tanah. Kemungkinan yang akan terjadi jika aku melakukan ritual itu adalah aku akan mati karena kehabisan darah serta energi. Karena ritual babat membutuhkan darah yang cukup banyak serta energi gaib yang tak kalah besar pula. Tapi di sisi lain, jika tindakan ini tidak kulakukan, kemungkinan besarnya adalah Rahendra akan menggunakan ajiannya. Jika itu terjadi, maka semua yang ada di sini bisa-bisa dibantai habis olehnya. Bahkan mungkin desa-desa sekitar pun akan ikut rata. Hanya ini jalan untuk menyelamatkan Aisani. Gumamku yang sudah bulat akan melakukan ritual itu. Pluk. Tiba-tiba Janu menendangku dan mengambil permata itu dari tanganku saat aku akan terjatuh. Aku sudah susah payah menjinakkan ingon yang ada di dalamnya. Kau seenaknya mau mengorbankannya. Gerutu Janu sembari menatapku tajam. Mendadak emosiku tersulut kembali. Dari tanganku sudah keluar percikan api-api biru. Namun sebelum aku sempat menghantamkan tanganku ke Janu, dari jauh terlihat petir yang menyambar tempat pementasan. Pandangan kami serentak tertuju pada arah pementasan. Suara kidung yang sedari tadi mendengung di kepala kami sudah menghilang. Letakan gerbang gaib pun terlihat sudah tertutup. Jangan sia-siakan kesempatan ini, bantai semua demit ini, teriakku hingga suaranya terdengar menggelegar ke seluruh penjuru. Keluarkan seluruh kemampuan kalian, sambung Rahendra. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, aku langsung balik menendang Janu dan merebut permata Kiai Tridharma dengan paksa. Kulemparkan permata itu dan seketika permata itu berubah menjadi seekor gajah putih yang lebih besar dari yang tadi. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Cerita ini belum selesai, masih akan berlanjut di next video. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.